Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha Nifa Salsabila dari kelas 532. Saya akan membahas soal 3-4C mengenai parallel simulation dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu consolidate, yang kedua sum if, dan yang terakhir pivot table. Cara yang pertama kita akan bahas adalah consolidate. Sebelumnya saya sudah coba, kita akan clear dulu, terus conditional formattingnya kita hapus. Nah, kita mulai dari awal. Klik untuk menggunakan fungsi dari consolidate, kita dapat menggunakan di menu bar data di bar data tools. Ada pilihan consolidate, kita pilih. Ingat kalau ada referensi itu kita harus delete dulu supaya tidak mengganggu konsolidasi yang akan kita lakukan. Referensi yang kita gunakan adalah kumpulan jurnal di tahun 2009. Tepatnya itu hanya kolom nama akun, debit dan kreditnya. Lalu kita jangan lupa add dan centang top row dan left column, klik OK. Karena judulnya kita udah push, kita drag ke atas supaya lebih rapi. Nah, setelah kita lihat ini, hasil konsolidasi yang kita lakukan itu tidak sama dengan urutan dari versi auditan. Oleh karena itu, kita bisa gunain short and filter mengenai kode akunnya. Kode akun kita bisa lakukan, kita bisa cari dengan rumus VLOOKUP dengan kata kunci dari nama akun di tabel bagian perkiraan. Di sini saya menggunakan, saya copy paste kode akun di sebelah kiri, sebelah kanan nama akun supaya kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP, karena rumus VLOOKUP hanya bisa kita gunakan ketika yang kita ketahui itu di sebelah kiri, yang kita cari itu di sebelah kanan. Jangan lupa kita kunci data, lalu kita membutuhkan kolom kedua yaitu kode akun, kolom kedua yaitu kode akun, terus false, maaf, kolom kedua, kita double klik ke bawah. Nah, setelah kita sudah lakukan cari kode akun, kita bisa lakukan sort and filter di menu home. Sort smallest to largest. Setelah udah terurut sesuai dengan versi auditan, maka kita dapat melakukan uji debit dan kredit untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara laporan keuangan versi auditan dan laporan keuangan versi auditor. Kita bisa menggunakan cara selisih, true false, dan kita bisa tandai dengan fungsi conditional formatting atau data validation. Misalnya kita gunakan dulu cara selisih antara jumlah debit di versi auditan dan jumlah debit di versi auditor. Lalu double klik ke bawah. Begitu juga di uji kredit. Kita selisihkan. Kita coba gunakan rumus true false sama dengan versi auditan dan total kredit di versi auditor. Drag ke bawah. Nah, hasilnya nanti bisa seperti ini, bisa 2 jenis, yaitu bisa berupa selisih dan juga bisa berupa true false. Nah, untuk yang ini kita bisa tandai dengan data validation di menu bar data tools ini, data validation, atau kita bisa gunakan conditional formatting. Di new rule, karena ini kita gunain selisih, maka kita pilih cell value yang tidak sama dengan 0, itu kita akan warnai atau kita tandai dengan warna merah. Klik OK. Maka sel-sel yang tidak sama dengan 0 akan ditandai dengan warna merah. Untuk sebelahnya kita bisa gunain conditional formatting juga.
namun diganti dengan specific text. Specific text, cells yang berisikan tulisan false, itu kita akan tandai dengan warna merah. Klik OK. Maka cells yang berisi kata false itu akan ditandai merah secara otomatis. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara SUMIF. Untuk SUMIF, kita akan delete dulu. Di sini saya tidak akan menghapus kode akun dan nama akun karena SUMIF tidak dapat menghasilkan rumus yang berisikan nama akun dan kode akun, hanya berupa jumlah. SUMIF range itu pilih range yang akan kita pilih. Range di kolom mana yang akan kita pilih itu di kolom nama akun dengan kriteria yang ada di laporan keuangan dan yang mana yang mau kita jumlahkan. Klik enter. Kita drag aja ke bawah dengan double klik. Begitu juga dengan kredit. Sama aja, SUMIF, range yang kita gunakan sama. Nama akun yang menjadi kriteria, namun sum range yang kita gunakan itu adalah yang bagian kredit karena kita akan menjumlahkan sisi kredit. Klik OK dan di drag ke bawah. Kita lakukan uji kredit sama seperti tadi, namun kali ini saya akan menggunakan selisih saja. Sama dengan sebelumnya, kita akan menselisihkan antara saldo debit di versi auditan dan versi auditor. Kemudian kita dapat langsung mewarnai atau menandai sel-sel yang tidak sama dengan 0. Nah, kita akan tandai dengan warna, misalnya warna kuning. Klik OK. Nah, hal-hal yang perlu diingat dalam melakukan conditional formatting adalah kita harus melakukan select cells yang mau kita tandain dulu, baru kita bisa melakukan conditional formatting. Selanjutnya itu adalah cara pivot table. Klik insert. Di bagian tables itu ada pilihan untuk menggunakan pivot table. Di sini kita akan disuruh mencari table range yang akan kita gunakan, yaitu table range jurnal. Isi jurnal. Kita akan pilih di mana pivot table kita itu akan buat. Tadi kita udah entah itu kita mau di new worksheet atau di existing worksheet. Klik OK. Setelah itu berdasarkan versi auditan tadi, apa yang aja yang kita butuhin? Yang kita butuhin itu adalah kode akun, nama akun, jumlah debit, dan jumlah kredit. Maka kita akan meletakkan kode akun di rows, nama akun di rows juga. Lalu untuk jumlah debit dan kredit kita letakkan di value dan di. Nah, hal yang harus kita perhatikan di sini adalah value-nya harus berupa sum of debit, karena yang ditanya adalah total dari debit dan kredit. Oleh karena itu, pastikan bahwa value-nya itu merupakan sum dari debit dan kredit. Nah, setelah kita lihat formatnya itu tidak sama dengan versi auditan, maka kita dapat mengeditnya dengan design. Di report layout, kita show in tabular form, dan kita tidak perlu show subtotalnya. Setelah selesai, udah sama dengan format yang digunakan oleh versi auditan. Nah, kita bisa lakukan uji debit dan uji kredit sama seperti sebelumnya. Kita bisa gunain true false di sini.
Maaf, uh, kita akan tandain cell value yang berisikan teks false. Kita tandai dengan warna merah. Klik OK. Maka sel-sel yang berisikan teks false itu akan ditandai dengan warna merah. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, parallel simulation itu akan menghasilkan hasil yang sama, baik itu menggunakan cara consolidate, sum if maupun pivot table. Kita lihat itu uji debit dan uji kreditnya itu sama, di mana akun kas kecil Bank BNI cabang Jakarta Pusat dan Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan itu terdapat selisih atau perbedaan antara laporan keuangan di versi auditan dan versi auditor di bagian debitnya. Begitu juga di sum if, begitu juga di pivot table. Itulah yang dinamakan parallel simulation. Sekian penjelasan dan pembahasan soal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Intinya, masukkan setiap data menurut auditor ini sama dengan data menurut audisi. Baiklah, untuk soal A ini kita disuruh untuk menentukan apakah laporan menurut auditor. Menurut auditor ini sama dengan laporan menurut audisi melalui 3 cara, yaitu menggunakan VLOOKUP, menggunakan kondensasi formatting, dan teknik lain. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya kita bisa menggunakan 2 cara untuk mengisi angka-angka yang kosong di sini, yaitu melalui sum if dan melalui pivot table. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memilih untuk menggunakan pivot table dalam mengisi angka-angka ini, karena menurut saya cara ini lebih efektif daripada cara-cara lain. Baiklah, untuk soal A, ini kita akan melihat dari tabel transaksinya atau transaksi penjualan. Biasanya saya akan membuat terlebih dahulu format table untuk memudahkannya, karena akan muncul juga filternya di sini secara otomatis. Selanjutnya, data yang kita butuhkan yaitu tahun. Kita buat tahun di sini dengan menambahkan kolom baru. Bukan, nah, berdasarkan tanggal di sini. Lalu kita ubah menjadi general, menyatakan tahun seperti ini. Selanjutnya kita cari atau kita masukkan daftar-daftar nama salesperson-nya seperti yang ada pada soal A ini ke dalam sales transaksinya dengan menambahkan pada kolom sini yaitu salesperson. Dengan rumus VLOOKUP. Dengan lookup value di salesperson ID, lalu kita cari di sheet manakah ada tabelnya. Kemudian dari sini kita masukkan bawah, jangan lupa memberikan di selnya atau range-nya. Data yang kita gunakan adalah kolom nomor 2 dan isi angka 0. Selanjutnya, seperti yang saya bilang terlebih dahulu pada awal tadi, di sini kita akan mencari atau memasukkan data memakai pivot table. Di sini saya akan menggunakan sheet bantuan untuk membuat pivot table-nya. Nah, kita masuk ke insert pivot table. Oke, kita masukkan apa saja yang harus kita masukkan, yaitu nama, kita
Kita masukkan nama atau salesperson pada rows. Selanjutnya untuk penjualannya kita masukkan sales pada values, dan juga untuk unitnya kita masukkan quantity unit pada values, dan sebagai filternya adalah tahun yang telah kita buatkan kolomnya tadi. Lalu kita filter di sini khusus tahun 2020 saja. Selanjutnya kita masukkan data hasil pivot table kita tadi ke dalam soalnya sini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu data ini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Value-nya kayak sini, atau array-nya masukkan sheet bantuan tadi. Berapa kata 4 yang kolom yang dibutuhkan yaitu kolom 2. Kita klik 2 kali seperti ini. Ini bisa juga kita masukkan rumuskan ke bawah. Nah, sudah sama, dan untuk unitnya sama, kita masukkan rumus. Masukkan dan kita ingin mencari unit, maka kolom kita butuhkan kolom 3, lalu false. Kita klik 2 kali, sama seperti ini. Kita cari, kontrol copy saja di sini, kita kontrol C. Selanjutnya untuk ngecek atau memvalidasi apakah nilai yang ini sama dengan nilai hasil auditor, kita menggunakan conditional formatting. Kita blok semua nilai-nilai di sini, lalu kita masuk ke conditional formatting, lalu new rule. Kita akan menggunakan formula untuk menentukan apakah angkanya sama dengan rumus sama dengan. Nah, di sini kita tidak memerlukan lambang dolar atau F4 di sini, kita hapus saja. Lalu kita masukkan tidak sama dengan lambang seperti ini. Kita tandingkan dengan angka menurut auditor, sama yang kita hapus saja. Dan untuk warnanya bebas, kita bisa pilih warna apa saja. Di sini saya akan menggunakan warna kuning saja ya. Maaf, untuk filenya menggunakan warna kuning saja ini. Kita klik OK. Kita akan menampilkan angka-angka saja yang tidak sama dengan jumlah penjualan menurut auditor ini. Selanjutnya untuk soal B, identiknya bersama dengan soal A tadi. Ini kita apakah angka-angka ini sama dengan angka-angka hasil auditor nanti. Di sini kita akan mencari profit apa atau loss ini. Itu kita cari saja dengan memasukkan kolom baru. Kita mencari terlebih dahulu cost-nya. Lalu cost, dan masukkan rumus datanya ini yaitu produk ID. Nah, ini yang ada pada data di produk master ini. Produk master. Dan untuk kolomnya berada pada kolom ke 5 ya, untuk production cost-nya. Ini menampilkan jumlah cost dari masing-masing produk ini. Selanjutnya cost ini kita kalikan dengan total kuantitinya. Kita lihat saja kuantiti di sini 11 liter. Dan kita ada total cost kuantitinya. Lalu kita tambahkan lagi satu kolom untuk menentukan profit total cost. Ini cara mencari profit total cost-nya, tinggal kita kurangkan saja. Ini sales dikurangi dengan total cost-nya.
didapatkan nilai dari profit atau lossnya. Dan seperti yang sebelumnya pada soal A tadi, kita buatkan lagi pivot table untuk soal B ini. Nah, kita kembali ke sheet bantuan, kita buat saja pivot table yang baru supaya tidak mengganggu pivot table yang ini. Di sini pivot table range-nya kita masukkan saja. Masukkan data-data apa saja yang kita butuhkan, mulai dari salesperson, masukkan ke dalam row-nya. Kemudian ada total sales. Total di sini kita masukkan ke values dan juga total profit and loss-nya. Kemudian kita buka saja ya. Saya memunculkan total profit atau loss ini, dan kita masukkan profit or loss ke values-nya. Setelah selesai, karena tidak ada disuruh berdasarkan tahunnya, jadi kita lihat sini, kita langsung saja buat VLOOKUP-nya berdasarkan pivot table ini. Kita masukkan kita copy saja, paste bawah, copy juga, dan kita masukkan rumus VLOOKUP-nya, masukkan angka-angka yang ada pada pivot table tadi. Maksudnya kan yang kita butuhkan kan sales, maka kolom kedua ya, kita klik 2 kali. Ini juga seperti yang tadi kita sum, dan itu total profit or loss. Nah, orangnya sama juga seperti yang tadi. Kolom yang kita butuhkan yaitu kolom ketiga. Kita klik 2 kali, maka akan menghasilkan angka-angkanya. Selanjutnya untuk perhitungan persentase profit of sales bisa kita dapat dari hasil total profit atau loss dibagi dengan total salesnya. 2 kali sampai ke bawah, ini sama juga. Lalu kita ubah menjadi persentase. Kemudian untuk perhitungan bonus kita lihat dulu, akan mendapatkan bonus 5% dari total sales jika profitnya lebih dari 30%. 2% dari bonusnya apabila profit lebih dari 20 dan sampai dengan 30%, bonus 1% apabila profit 10 sampai 20%, dan dapatkan 0 bonus apabila profitnya kurang dari 10%. Maka dari itu, rumus yang kita pakai dalam Excel ini adalah rumus if. Formulanya kita masukkan if ini profit of sales-nya dari sama dengan dari bawah juga ya, dari yang 10%, maka ada bonus atau 0. Kita lakukan lagi if, kita ini lagi dan sama dengan 20%, nah bonusnya adalah, dan seterusnya. Apa lagi ini 30% sama dengan bonus 2%, dan yang terakhir 5%. Apabila tidak dari itu, maka kita masukkan 5%. Ini maaf, saya lupa memberikan page untuk kita lupa untuk mengalihkan ininya dengan total sales. Di sini sama seperti ini.
Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita pakai menggunakan conditional formatting untuk memastikan apakah angka yang sama. Conditional formatting, rule, use a formula, sama seperti yang tadi, karena ini tidak sama dengan ini. Tinggal warna, kita pakai yang kuning saja. Oke. Ini kita lihat ada beberapa nilai yang tidak sesuai dengan perhitungan menurut auditor. Demikian pembahasan mengenai latihan 4.1 ini baik dari soal A maupun soal B. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf apabila ada masalah dan kesalahan dalam pengerjaan ini. Dan kepada materi atau rekan saya selanjutnya. Baik teman-teman, di sini untuk soal 4.2 saya akan menjelaskan terkait dengan parallel simulation. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya agak terganggu karena di sini sedang hujan. Oke, untuk soal 4.2 ini ada dua subsoal, yaitu soal A dan soal B. Soal A terkait dengan simulasi sejajar persediaan dan soal B terkait dengan simulasi sejajar neraca saldo. Untuk soal A di sini kita diminta untuk membandingkan data yang terkait auditi dengan versi auditor. Lalu untuk soal B kita sama disuruh untuk membandingkan data versi auditi terkait dengan neraca saldo dengan data versi auditor. Oke, langsung saja di soal. Di sini kita diminta untuk mengisi data di versi auditor ini. Di soal yaitu persediaan awal itu adalah saldo awal pada data referensi. Jadi kita ambil dari sheet referensi ini aja, tinggal kita kopas, lalu kita masukkan ke kolom persediaan awal. Oke, selanjutnya di pembelian. Pembelian itu adalah jumlah kuantiti dan nilai pembelian. Jadi kita mengambil dari sheet pembelian ini, teman-teman. Kita bisa menggunakan rumus atau fungsi SUMIF. Untuk range-nya kita ambil yaitu kode barang. Kita mutlakin. Lalu untuk kriterianya kita ambil kode barang yang di sini dan sum range. Sum range itu adalah data yang ingin kita summarize, yaitu diminta adalah kuantitas. Jadi kita ambil di kolom quantity ini, teman-teman. Kita mutlakin, jangan lupa. Oke. Jadi ini adalah data yang di summarize, kuantitas summarize gitu, teman-teman. Jadi kita tinggal menarik sampai ke bawah. Nah, untuk kolom nilai ini kurang lebih sama untuk fungsinya, jadi kita cukup kopas saja, teman-teman. Namun untuk data summarize-nya yang membedakan, kita mengambil dari per case ini, teman-teman. Jangan lupa kita mutakin. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya di HPP atau harga pokok produk. Ini adalah nilai pembelian atas kuantitas barang yang terjual. Jadi kita ke penjualan. Di sini kita diminta untuk mencari unit per cost dan harga pokok produknya, teman-teman. Jadi kita perlu kolom bantuan sekitar 2 kolom, teman. Oke, untuk kolom pertama kita butuh cost per unitnya. Lalu untuk kolom kedua untuk saja HPP-nya. Nah, untuk cost per unitnya ini kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP value-nya itu yaitu kita pakai kode barang. Selanjutnya table array-nya kita ambil di pembelian, yaitu di kode barang tentu saja, dan unit price-nya ini, teman-teman. Kita tarik sampai bawah, jangan lupa dimutlakin. Lalu untuk kolom indeksnya itu yaitu kita ambil di kolomnya yang unit price. Jadi 1, 2 di kolom ke-2 dan kita ambil false, yaitu exact match.
seperti ini. Kita tarik ke bawah. Oke. Seperti ini. Lalu untuk HPP-nya yaitu tinggal kita kalikan jumlah barang atau kuantitas dikali dengan cost per unitnya. Kita tarik ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mencari HPP-nya, teman-teman. Kita pakai fungsi SUMIF juga. Untuk range-nya, kita ambil kode barang. Jangan lupa dimutlak. Lalu untuk kriterianya, seperti sebelumnya, kita pakai kode barang. Lalu untuk sum range-nya, yaitu yang diminta adalah kuantitas, jadi kita ambil di data kuantitas ini, kolom kuantitas ini, teman-teman. Kita dimutlakin. Oke. Kita tarik ke bawah. Oke. Untuk kolom nilainya ini kurang lebih sama. Jadi kita copy saja. Tapi yang membedakan adalah sum range-nya. Yang diminta adalah nilai HPP. Jadi kita ambil data dari kolom HPP yang telah kita buat tadi, teman-teman. Oke. Seperti ini. Oke, ini kita ubah nanti. Ini adalah sum dari data atasnya. Seperti ini, kita gerak ke kanan. Lalu untuk persediaan akhir. Persediaan akhir ini adalah saldo awal ditambah pembelian dikurangi dengan HPP. Jadi kita cukup menambah data dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan HPP. Seperti ini. Kita tarik sampai ke bawah. Oke. Untuk nilainya kurang lebih sama. Oke. Nah, untuk datanya kita sudah menemukan seperti ini. Yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu membandingkan data versi auditee dengan versi auditor. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu kita ambil selisihnya saja, teman-teman. Dari versi auditor dikurangi dengan maksud saya versi auditee dikurangi dengan versi auditor. Seperti ini. Ini kita tarik saja dan ke bawah, sampai bawah. Oke. Nah, di sini ada beberapa perbedaan atau selisih terkait dengan data auditee dan auditor. Di sini ada total dari persediaan awal, lalu ada di HPP ini yaitu kode barang LG120, 102 dan seterusnya, teman-teman. Oke. Kurang lebih pengerjaan untuk soal A persediaan seperti itu. Lalu untuk di soal B kita diminta untuk membandingkan terkait dengan simulasi sejajar neraca saldo. Di sini ada keterangan-keterangan yang perlu kita kerjakan, teman-teman. Oke. Yang kita perlu mengisi kolom menurut auditor 2020 ini dan selisihnya. Oke. Untuk kas di debit ini adalah saldo 2019 ditambah dengan pendapatan tunai pada data penjualan. Pendapatan tunai di sini disebutkan pendapatan tunai, berarti yang harus kita ambil yaitu data kas, ya teman-teman. Jadi kita perlu mengambil dari kolom kas. Ini kita tarik ke bawah, lalu jangan lupa dimutlakin dan ditambah dengan saldo tahun 2019 ini. Selanjutnya itu piutang. Piutang itu adalah pendapatan non tunai pada data penjualan. Itu kita perlu summarize di sheet penjualan non tunai yaitu piutang. Lupa di mutlak. Lalu di persediaan ini adalah saldo tahun 2019 ditambah dengan pembelian pada data pembelian. Jadi saldo tahun 2019 ini kita tambah dengan
pembelian pada data pembelian, yaitu di kolom kas ini teman-teman. Kita mutlak. Oke. Selanjutnya di potongan penjualan, ini adalah nilai diskon pada data penjualan. Potongan penjualan, kita hanya perlu mensummarize di data penjualan, yaitu di diskon ini teman-teman. Lalu untuk HPP-nya itu adalah harga pokok pada data persediaan hasil simulasi sejajar. Oh, kita hanya perlu mengambil dari data yang sebelumnya teman-teman, yaitu ini. Oke. Lalu untuk beban gaji dan tunjangan, ini adalah gaji pokok dan tunjangan pada payroll. Oh, kita perlu mensummarize dua data teman-teman. Jadi di sheet payroll ini kita perlu mensummarize di gaji pokok dan tunjangan. Jadi kita blok dua kolom. Oke, seperti ini. Lalu di sisi kredit, untuk kasnya yaitu pengeluaran pada data pembelian ditambah dengan pembayaran gaji pokok dan tunjangan pada data payroll. Jadi kita perlu mensummarize pengeluaran pada data pembelian. Kita ambil di sheet pembelian, itu di kas, ditambah dengan payroll ini teman. Nah, seperti ini. Lalu untuk piutangnya tidak ada, di persediaan itu adalah HPP pada data persediaan hasil simulasi sejajar. Jadi kita hanya perlu mengambil dari HPP ini. Oke. Lalu untuk selanjutnya di utang, ini adalah pembelian persediaan non tunai pada pembelian. Kita perlu mensummarize di sheet pembelian di kolom utang. Ini. Lalu untuk di ekuitasnya itu adalah saldo tahun 2019, berarti sama dengan versi auditi. Lalu untuk penjualannya, ini adalah nilai sales pada data penjualan, berarti di sheet penjualan kita ambil di kolom sales seperti ini. Sudah. Terus untuk langkah selanjutnya kita perlu membandingkan antara data versi auditi dengan versi auditor. Kita cari selisihnya, tinggal kita kurangi dengan versi auditor seperti ini. Lalu kita tarik sama sampai ke bawah, sampai ke bawah sini. Ini perlu kita total, ini adalah summarize dari atasnya teman-teman. Apakah ada kesalahan? Oh, di persediaan ini ya teman-teman. Di data persediaan ini adalah saldo tahun 2019 ditambah pembelian pada data pembelian. Oh, maaf, sepertinya ada yang keliru sedikit. Di sini itu adalah dari data pembelian ini teman-teman. Oke, sudah balance. Nah, di sini terlihat ada beberapa data yang berbeda antara versi auditi dengan versi auditor. Jadi kurang lebih seperti itu pengerjaannya teman-teman di paralel simulasi sejajar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan kata tutur kata saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurita dari kelompok 3. Di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan soal nomor 3A, di mana di soal tersebut membahas mengenai parallel simulation.
Dan rumus yang kita gunakan nanti adalah pivot table dan juga SUMIF. Sebelum kita mulai mengerjakannya, kita harus tahu dulu untuk menggunakan pivot table itu data-data apa aja yang kita perlukan. Nah, di tabel pivot table ini diketahui bahwa data yang kita perlukan nanti adalah kategori barang, subkategori barang, terus juga ada data biaya masuk, PPN impor, PPH impor, semua biaya impor. Langsung aja kita ke data acuannya. Jadi kita ketahui di data acuan ini kan nggak diketahui ya kategori barang sama subkategori barangnya. Kita cuma tahu ada ID kategori sama subkategori barangnya. Untuk itu kita perlu munculkan kolom untuk kategori barang dan subkategori barang. Kita insert table aja langsung, insert kolom. Nah, terus tulis sama subkategori. Terus untuk menampilkan nama dari kategori barang dan subkategori barang, kita lihat ke tabel referensi PID. Di sini ada tabel ID kategori dan subkategori barang, terus ada juga kolom untuk kategori barang dan subkategori barang. Untuk itu kita gunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita pilih I2, terus table array-nya kita pilih, kita drag kolom di sheet tabel referensinya, kita kunci pakai F4, terus untuk kolom index number-nya, karena kita mau memunculkan kategori barang, itu kan tadi di kolom kedua ya, jadi kita ketik 2, terus kita pilih yang false. Kita bisa copy rumusnya di kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya kita ganti ini yang kolom index number ini kita ganti 3. Kita klik sampai ke bawah. Kalau udah, kita kasih warna aja karena ini kan data mana kita cari. Nah, kalau udah ketemu nih kategori barang sama subkategori barang, kita bisa kerjain pivot table-nya. Cara kerjain pivot table itu pertama-tama kita mesti blok dulu data acuan kita, blok dulu semua, terus kita pilih insert pivot table, habis itu kita pilih existing worksheet, kita pilih location-nya, kita klik ya, kita kan mau taruh pivot table-nya di sheet yang kakak parallel simulation, jadi kita pilih salah satu kolom di sana, kita klik OK. Kalau udah, kita tinggal klik aja mana di kolom yang mau kita tampilin. Jadi ada kategori barang, subkategori barang, terus ada biaya masuk, PPN, PPH, sama biaya impor. Nah, kalau udah, kita cari selisihnya. Itu caranya sama dengan data yang ada di pivot table, kita kurangin sama laporan yang udah dibuat. Ini bisa kita drag aja ke bawah. Nah, biar jelas perbedaannya itu di mana aja, kita bisa pakai conditional formatting. Caranya kita blok dulu kolomnya, terus kita pilih conditional formatting dulu, kita pilih format only cells that contain. Di sini kita pilih not equal to, terus kita klik di sini. Kita ganti formatnya warna merah untuk nampilin yang ada perbedaan atau ada selisih. Kita klik OK. Tampil warna merah yang ada selisihnya. Terus untuk nanti pivot table port of entry itu caranya sama. Kita mesti blok dulu data acuannya. Kalau udah kita blok, kita klik insert pivot table, kita pilih existing worksheet, kita pilih location-nya, langsung klik OK. Kalau udah, kita tinggal pilih mana aja yang mau kita tampilin port of entry. Terus ada biaya masuk, PPN, PPH, biaya impor. Nah, kalau udah muncul pivot table-nya kayak gini, kita bisa cari selisihnya. Kemudian data yang di pivot table kita kenalin sama laporan yang ada. Kita langsung. Nah, sama juga kayak sebelumnya, cara ngambilin perbedaannya itu gimana aja sih? Kita pakai conditional formatting. Kita klik dulu, kita pilih standard contain, kita di sini pilih yang not equal to 0. Terus nanti formatnya warna merah buat yang nanti sisi. Nah, selanjutnya untuk rumus SUMIF, di sini kita tinggal masukin aja rumusnya sama dengan SUMIF. Range-nya, di sini kan range-nya kan ini furniture ya, itu termasuk dalam kolom kategori. Kita pakai sheet di data aplikasi PID itu kolom kategori barang di kolom D. Semuanya kita kunci. Terus kriterianya kita pilih kolom O7. Kita kunci. Sum range-nya kita pilih yang dia masuk. Dia masuk itu ada di kolom P. Blok ke bawah kita kunci. Terus nah, kalau udah kita bisa copy rumusnya itu di PPN impor, cuman kita tinggal ganti sum range. Kalau PPN impor tadi itu ada di kolom R.
ini ada MPPL, terus tinggal copy sebelahnya. Kalau udah, untuk yang bookcase, di bookcase ini kan dia pakainya subkategori, jadi range-nya yang berbeda. Kita pakai sampai tadi. Nah, range-nya itu di sini kita pakai yang kolom K. Jadi kita pakai kolom K. Kriterianya kita pakai yang ya di kolom 8. Terus sum range-nya sama, dia pakai di dia masuk kolom T. Ya, kita bisa copy ke bawah. Cuman ini kriterianya jangan dikunci. Nah, untuk yang bagian import sama, bisa copy rumusnya. Nah, di sini yang beda tuh di pakai kolom marker. Bisa copy ke samping juga. Oh ya, sebelum copy ke samping kita ubah ininya dulu. Kita kunci dulu. Copy ke samping. Nah, terus ini kita alami fungsinya. Tambah juga. Kalau udah baru kita bisa atas. Untuk yang office supplies itu kita bisa pakai rumus yang di furniture karena dia sama-sama pakai yang kategori barang. Cuman ini kita ganti yang ya office supplies. Nah, kalau udah, kita ke tabel yang port of entry dulu. Rumusnya juga sama. Oke. Nah, range-nya di sini kan pakai yang horizontal. Terus port of entry itu ada di kolom D. Jadi kita buatnya kolom D. Kunci kriterianya kita pakai yang kolom U31 yang dikunci. Range-nya biar masuk itu ada di kolom P. Nah, ini kalau mau blok ke bawah kita hilangin dulu notation-nya. Terus kita import, oke aja rumusnya. Di sini ini yang diubah ya. Kalau udah kita cari selisihnya. Nah, ini yang disuruh cari selisihnya. Apa kira-kira?
kurangin kami. Nah, kalau udah kita pakai conditional formatting zero yang not equal to zero. Selanjutnya kita ganti warna merah. Oke. Sama juga untuk ada sort of range, saya cari spesiesnya, dia dikurang sama laporan yang udah ada. Ya kita Nah, kalau udah sama, kita akan pilih mana yang beda itu di conditional formatting dulu. Zero, kita pilih yang not equal to zero. Formatnya kita ganti warna merah. Nah, selesai. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait parallel simulation soal bagian B. Di sini sudah disediakan beberapa sheet, ada sheet data inventory, pemasok, harga, dan laporan penjualan. Yang ditanyakan di sini adalah ujilah akurasi dari laporan penjualan dengan menggunakan teknik parallel simulation. Yang pertama kita lakukan adalah melengkapi kolom-kolom yang masih kosong pada data inventory. Yang perlu diingat adalah kita tidak boleh merubah data dari klien, jadi sebaiknya kita mengcopy sheet tersebut. Dengan klik kanan pada mouse, terus pilih move or copy, selanjutnya create a copy di setelah data inventory ya. Kita kasih nama sheetnya table bantuan. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu nih, di sini yang kurang lengkap apa? Kolom yang masih kosong kan salah satunya harga satuan dan total penjualan. Selanjutnya yang masih kosong di sini pelanggan. Pelanggan kita harus memasukkan pelanggan pada sheet ini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelumnya kita menambahkan dulu di sini insert, kasih nama. Oke, kita di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya B2. Terus table array-nya kita pilih pada sheet pelanggan. Kita blok semuanya, jangan lupa dikunci F4. Kemudian kolom index number-nya karena kita butuh nama pelanggan yaitu pada kolom index number 2, jadi kita pilih 2 dan range lookup-nya 0. Lalu kita enter. Nah, di sini ketahuan bahwa untuk kode pelanggan CC002 adalah PTKK. Kita tarik ke bawah, selanjutnya untuk kode pelanggan A004 adalah PTDB. Oke, setelah kita ketahui nama pelanggan, kita cari harga satuannya. Harga satuan bisa didapatkan dari sheet harga atau ya kertas kerja harga. Di sini kita harus masukkan harga jual per buah pada tabel bantuan dengan menggunakan rumus yang sama yaitu VLOOKUP. Dengan lookup value-nya produk, table array-nya pada sheet harga, kita blok semuanya. Jangan lupa F4 untuk mengunci agar tidak berpindah. Selanjutnya kolom index number-nya 2 karena yang kita ambil adalah harga jualnya bukan produknya. Lalu dengan range lookup-nya 0. Lalu kita enter. Di sini dihasilkan angka 3000 untuk produk AA. Terus kita tarik ke bawah untuk produk DB dengan harga satuan 3.500, produk CC dengan harga 4.000, produk DD dengan harga 2.500 dan produk EE dengan harga 5.000. Kita cek kembali untuk memastikan apakah sama. Ya, ternyata sudah sama. Oh, tunggu sebentar, ada kesalahan. Oh, sudah benar. Satu enak ya.
Oke, selanjutnya kita mencari total penjualan. Total penjualan merupakan hasil perkalian dari kuantitas dengan harga satuan. Langsung kita kalikan saja, sama dengan E2 dikali F2. Enter, ketemu hasilnya 900.000. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sesudah ini kita sudah mengisi kolom yang kosong untuk membandingkan data dari klien dengan data yang kita audit. Oke, di sini sudah semua datanya. Selanjutnya kita akan menguji data yang sudah disediakan oleh klien atau auditi dengan data kita sebagai auditor. Pada kertas kerja A, laporan A sudah disajikan bahwa laporan dari auditi. Selanjutnya kita parallel simulation menggunakan pivot table. Kita klik insert, lalu pilih pivot table. Table range-nya kita lock semuanya. Lalu kita pilih existing worksheet ke laporan A. Kita samakan saja di sini ya, biar sama ya. Lalu klik OK. Oke, di sini sudah ada pilihannya. Kita tinggal samakan saja dengan formatnya dengan yang ada pada auditing, yaitu nomor invoice pada row, selanjutnya nama pelanggan pada row. Ini satu-satu, karena pelanggan harus di sebelahnya, kita ke kolom design, lalu pilih report layout, lalu pilih show in tabular form. Kemudian kita do not show sheet total. Data akan sama dengan data auditor akan sama dengan data audit. Selanjutnya kita pilih produk di sini. Ya, di sini langsung keluar produk A, produk BB, produk CC, produk DD, EE, dan grand total semuanya. Yang di sini yang kita masukkan adalah total penjualan, yaitu total kuantitas ya, penjualan. Di sini sebagai value-nya penjualan. Di sini sudah terpampang bahwa semua sudah terisi ya. Lalu kita close aja. Selanjutnya setelah datanya semua jadi, ada sekitar 300 data ya. Selanjutnya kita melakukan uji paralel. Kita copy saja format di sebelahnya. Lalu kita bandingkan di sebelah dari data auditor. Di sini ya kita bandingkan. Oke, selanjutnya ini kita hapus saja untuk yang berisi angka ya, kolom yang berisi angka kita hapus saja. Lalu kita selisihkan. Jika ada selisih berarti tandanya ada kesalahan. Dengan rumus, dengan dikurang saja. Milik auditor dikurang dengan milik auditi. Dikurang dengan milik auditi. Nah, di sini jika tandanya strip atau 0 berarti itu tidak ada kesalahan atau tidak ada selisih, yang tandanya itu sudah benar. Lalu kita tarik ke kanan saja. Kita sesuaikan saja ya, biar enak dilihat. Sesudah itu kita tarik ke bawah. Nah, di sini didapati bahwa terdapat beberapa data yang mengalami selisih, yang tandanya terdapat kesalahan. Bisa kita lihat, ini karena bukan nggak sesuai ya, ini karena tabelnya, format tabelnya beda, jadi ada tidak sejajar. Jadi kita bisa lihat di sini 0295, 0295, di sini 250, di auditornya 250, di auditinya 250, lalu di auditor terdapat 150, namun di auditi tidak terdapat, sehingga terjadi selisih di sini. Kemudian yang selanjutnya sama, 250 sama antara auditi dan auditor. Selanjutnya hingga hasil akhirnya terdapat perbedaan karena perbedaan di 150 tadi. Oke, di sini sudah ketahuan, bisa kita
bisa kita tandai sih sebenarnya dengan menggunakan conditional formatting ya. Kita blok saja di sini, highlight greater than 0. Nah, ini langsung muncul tuh yang selisih-selisih yang ditandai merah itu tandanya selisih, yaitu terdapat selisih atau terdapat salah tadi. Selanjutnya untuk laporan B, laporan penjualan per pelanggan. Ini sama, kita juga menggunakan pivot table. Kita masukkan saja pivot table-nya di sini, insert pivot table, kita pilih di tabel bantuan ya, menggunakan tabel bantuan yang sudah kita isi kolom-kolom yang kita tadi sebelumnya dengan pilih lengkap. Kita blok semuanya, kita klik OK. Lalu kita sesuaikan format sebelahnya, yaitu pelanggan pada row, selanjutnya total penjualan pada value. Ini sudah kelihatan, kita rapikan terlebih dahulu. Lihat dulu agar lebih gampang untuk dilihat. Selanjutnya untuk melakukan uji paralel, kita copy lagi format di sebelahnya. Lalu kita kosongkan yang kolom yang berisi angka. Kemudian kita uji paralel dengan mengurangkan hasil milik auditor dikurangkan dengan hasil milik audisi. E4 dikurang dengan B4. Nah, di sini terdapat selisih atau tertukar. Sepertinya ini tertukar. Kita tarik saja ke bawah. Ini tertukar. Di sini bisa dilihat PPAA seharusnya menurut auditor 134, namun menurut audisi 92. Dan ini kebalik, tertukar dengan PPBB yang seharusnya 92 juta, namun di audisi menganggap 134 juta. Sama dengan halnya PTDD dan PTE, terdapat kesalahan karena tertukar, dan PTJJ dan PTKK, PTLL dan PTMM. Namun untuk hasilnya sama, karena kesalahan hanya karena tertukar, bukan karena selisih yang spesifik. Untuk laporan yang terakhir yaitu laporan C, laporan penjualan per produk. Kita menggunakan pivot table kembali untuk melihat hasil auditornya dengan table atau range table bantuan. Kita blok semuanya, lalu klik OK. Kemudian kita sesuaikan kembali dengan laporan yang sudah tersedia. Di sini untuk raw kita menggunakan produk, kemudian untuk value-nya kita menggunakan total penjualan. Kita rapikan kembali agar mudah untuk dilihat. Lalu kita lakukan kembali uji paralel dengan mengcopy format yang sudah ada untuk membandingkan milik auditor dengan milik audisi. Kita hapus untuk kolom angkanya saja. Lalu kita kurangkan milik auditor dikurangkan dengan milik audisi. E4 dikurang dengan B. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini bisa ketahuan di sini bahwa dapat selisih. Di sini selisih, bukan tertukar seperti laporan B. Laporan B tadi ini terdapat tertukar antara PT A dan PTBB, PTDD, PTEE, dan selanjutnya dan seterusnya. Untuk laporan C, sini ada selisih, yaitu untuk produk B, auditor mengakui terdapat 248 juta 150.000, sedangkan untuk auditi hanya tercantum 240 juta 150.000, yang tandanya terdapat selisih 8 juta 8 juta saja. Selanjutnya untuk PTEE, untuk produk EE, auditi hanya mencatat 95.500.000, sedangkan auditor mengakui 395.500.000, terdapat selisih 300 juta sehingga mengakibatkan perbedaan hasil akhir sebesar 308 juta. Ya. Mungkin itu saja terkait parallel simulation untuk soal bagian B. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.